Terakhir 2.6 tabulasi data dan pembentukan tabel pada data raya big data ya. Ini contohnya sama seperti data biasa ya. Cuman konsep lapangan datanya ini kita menggunakan tadi ya. Kalau big data maka kita menggunakan ini puzzling, observing, crawling, intelligent, grabbing. Yang paling banyak dipakai ya di para data scientist, para ilmuwan data itu adalah grabbing. Sama kalau kita sebagai development data scientist ya, berarti kita sebagai ilmuwan data pembangunan gitu, data scientist pada bidang pembangunan, pada bidang perencanaan bangunan, maka kita bisa memanfaatkan grabbing ini. Meskipun ada cara lain, puzzling, observing, crawling, intelligent ya. Itu. Nah, ini sama seperti perlakuannya pada data reguler ya, data yang non reguler ini, data yang non konvensional ini atau big data ini ya, itu lapangan datanya semesta lebih besar ya, alam semesta gitu ya. Terus kemudian ekosistemnya menggunakan klaster data berjenjang, kemudian pembentukan tabelnya sama menggunakan BCNF, menggunakan Boyce Code Normal Form tadi itu. Teknik analisisnya itu bisa menggunakan pemrograman analitika data ya, kategori machine learning ya, pakai RStudio atau Python gitu ya. Nah, ini jadi analitika data pembangunan ini adalah suatu proses dinamis yang terdefinisi dalam menggali data dengan berbagai metode secara berkelanjutan untuk digunakan dalam menyusun tata urutan pengolahan data menggunakan teknik kecerdasan buatan artificial intelligence itu ya, guna memperoleh informasi yang konsisten yang dipakai dalam proses penyusunan kebijakan. Ini big data itu yang nggak teratur ini, kemudian dilakukan proses analitika, ini menjadi lebih teratur, sehingga pada saat kita mengambil keputusan, kita sudah lebih tertib atau disiplin dalam didukung oleh data. Ya, caranya apa? Ya pakai Boyce Code normal tabel tadi itu. Ya. Nah, ini adalah hierarki kebutuhan analitika data. Ini saya kira tidak perlu saya panjang lebar. Ya, ini adalah tools dalam pembentukan, tools dalam analitika data pembangunan, gitu ya. Ini adalah kebutuhan apa aja sih dalam analitika data pembangunan atau memanfaatkan big data. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita tentu perlu teamwork ya, nggak bisa kita kerja sendiri ya. Kita harus tahu struktur data, tahu keilmuan data, tahu sumber-sumber data atau lapangan data tadi itu, tahu instrumen cara pengolahan datanya, tahu cara visual datanya, tahu mengetahui nilai dari data tersebut, harga, price ya. Metodologi dari pengolahan datanya kita juga harus tahu ya. Nah, ini contoh produk data yang pernah saya bikin dengan menggunakan analitika data pembangunan dalam rangka manajemen data pembangunan ya. Ini antara lain adalah saya bisa memprediksi persebaran penularan COVID 2019 ini kalau ini nggak bisa. Nah, ini coba saya tunggu sebentar. Ada materi apa nih? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memvisualkan manajemen data, proses dari hasil manajemen data tentu dari kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Memprediksi persebaran COVID di Indonesia gitu ya. Nah, ini. Terus ini lebih kecil lagi untuk yang level provinsi. Jadi level provinsi ini magnitude-nya segini itu berapa sih sebetulnya? Nah, ini kelihatan sini persebarannya. Ini diprediksi. Nah, kemudian setelah berhasil memprediksi kemana aja sih persebarannya dengan menggunakan tingkat traffic manusia ya, tingkat traffic manusia dari satu kota ke kota lain ya. Kan traffic manusia itu kalau di Jawa Timur itu kan
dari Surabaya ke Malang, ya kalau ke selatan itu ke Malang, ke timur itu ke Bangil, Pasuruan, gitu ya. Terus kemudian ke utara itu ke Gresik, ke Lamongan, ke Tuban, ke Bojonegoro. Kalau ke barat itu ke Mojokerto, ke Jombang, ke Madiun, ke Nganjuk. Itu kita bisa lihat. Nah, kita kemudian bisa bikin purposive random sampling-nya untuk sekian jumlah penduduk itu berapa yang kira-kira memiliki resiko penularan tinggi ya. Nah, dengan demikian kita bisa memperkirakan di sini yang visual yang di kiri bawah ini ya akan mempengaruhi penduduk di daerah yang di mana di desa itu ada basis produksi padi, ada tempat produksi padi ya. Nah, dengan demikian ini harus diambil keputusan nih, terutama kalau misalkan penularannya itu terjadi di daerah yang di situ lumbung padi, berarti bisa jadi kalau masyarakatnya kena pandemi, kena terinfeksi COVID, dia nggak bekerja. Kalau nggak bekerja, nggak ada produksi padi, bahaya ini. Apa tindakan yang perlu diambil? Nah, ini tindakan apa yang perlu diambil, gitu kan? Nah, ini apa namanya langkah koordinasi yang perlu dilakukan bila terjadi pergeseran persebaran penduduk. Ada murotalnya. Oke, jadi itu. Nah, itu contohnya, teman-teman. Ya, ini contoh yang lainnya lagi, ya. Ini adalah beberapa tools untuk pemanfaatan big data. Ini nanti akan dijelaskan oleh dosen, oleh narasumber pemateri yang berikutnya pada sesi ke-8. Saya kira itu, teman-teman. Ya, ini adalah sekuen-sekuen dari